Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat ya, untuk pendapatan view dari hasil video shot itu sudah hampir mencapai syarat monetisasi ya, 10 juta penayangan, mungkin kurang sedikit lagi. Nah, dalam hitungan berapa bulan sih channel ini bisa mencapai 10 juta penayangan? Kita buka di bagian analitik. Nah, di sini ada tulisan 90 hari terakhir ya. Dan untuk pendapatan view dalam 90 hari itu mencapai 9 juta lebih. Tetapi kalau kita bisa masuk ke bagian 365 hari, itu sudah mencapai 10 juta lebih ya untuk pendapatan view. Tetapi channel ini belum bisa mendaftar monetisasi lewat jalur short karena untuk pendapatan view-nya masih kurang. Lalu apa sih isi kontennya? Channel ini kok bisa sampai tembus 10 juta penayangan untuk bisa mengajukan monetisasi ya. Dan beliau pun bertanya, kenapa kok di pendapatan view apabila di analitik itu berbeda dengan pendapatan view yang ada di bagian monetisasi. Nah, bisa saja untuk pendapatan view yang ada di monetisasi dan juga view yang ada di analitik itu pasti berbeda ya. Nah, saya coba buka isi kontennya ya. Pertama kali apabila saya melihat di bagian isi kontennya, karena saya yakin ya untuk saat ini video-video short kita itu sangat sulit untuk mendapatkan penonton kalau memang video short kita itu ya dibilang original gitu ya. Kita buat video sendiri, bahkan kita membuat narasi suara kita sendiri dan tanpa menggunakan musik, itu biasanya video-video kita itu sulit untuk mencapai puluhan ribu ya. Biasanya paling mentok ya, paling banyak juga dibilang video short kita itu 2000 atau 3000-an ya. Tetapi di sini kok kenapa channel ini bisa tembus mencapai pendapatan pendapatan view-nya itu hampir mencapai 10 juta. Nah, di sini saya coba buka channelnya ya. Untuk channelnya ini saya perhatikan isi kontennya mungkin tentang mainan anak-anak ya. Ternyata kontennya itu mainan anak-anak. Saya perhatikan untuk kontennya itu konten video panjangnya juga sama ya. Ini didominasi dengan konten-konten seputar mainan anak-anak, terutama tentang robot dan mobil-mobilan. Nah, mungkin konten ini yang pertama, meskipun channelnya belum dimonetisasi sudah muncul iklan ya, tetapi saya ragu dengan channel ini di saat beliau upload video short sehingga video shortnya itu bisa mencapai syarat hampir 10 juta. Saya perhatikan untuk konten shortnya itu kebanyakan hampir mirip ya. Pertama di sini ada 3 video yang itu kebetulan hampir mirip semua ya. Saya coba buka tuh. Nah, seperti ini kontennya. Apabila saya buka yang lainnya, saya coba buka yang lainnya. Nah, hampir sama, cuma beda dengan musik, cuma beda musiknya doang ya. Untuk isi kontennya itu kok bisa sama. Tetapi mungkin ya di saat nanti mendaftar monetisasi ini bisa jadi ya, mohon maaf, bukan saya menakut-nakuti, bisa jadi ini terkena konten digunakan ulang ya, karena ini jalurnya jalur video short. Di sini pun untuk video-video shortnya itu hanya mengandalkan mainan-mainan seperti ini. Meskipun ini nanti lolos monetisasi, ini bisa jadi terdeteksi konten anak ya. Meskipun ya dibilang konten-konten seperti ini ya memang kebanyakan disukai oleh anak-anak ya, karena ini tentang mainan seperti mobil Tayo ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita coba buka lagi untuk video-video panjangnya. Saya penasaran untuk video panjangnya. Nah, untuk video panjangnya kan di sini hampir rata-rata ya dibilang konten-konten seperti ini ya. Coba buka, saya buka. Nah, konten-konten seperti ini. Apabila saya buka kontennya ya dibilang, nah, membersihkan mainan dan mobil-mobilan ya. Nah, yang saya ragukan, kenapa harusnya ini channel sudah tembus 10 juta lebih ya. Dari hitungan 3 bulan
90 hari ini harusnya bisa tembus 10 juta, tetapi kok di pendapatan monetisasinya itu view-nya tidak bertambah lagi, hanya 9 juta, paling nambah ya nggak banyak ya. Itu kalau kita melihat di analitik dan di bagian monetisasi, itu harusnya bagian monetisasi itu sudah tembus untuk mencapai 10 juta. Jadi di sini yang saya perhatikan, untuk video-video short kita bisa mudah untuk mendapatkan penonton, karena penonton video short itu kebanyakan anak-anak ya. Jadi apabila kita membuat video-video short seperti ini, mudah untuk mendapatkan penonton. Tapi ya resikonya kita channelnya bisa jadi di monetisasi, bisa jadi ditolak monetisasi, karena konten-konten seperti ini kebanyakan ya dibilang konten hampir sama ya, saya perhatikan dari cara ininya. Nah, jadi apabila ini nanti tembus 10 juta pun ini masih ragu saya apabila ini mengajukan monetisasi. Diterima atau tidaknya saya tidak tahu ya, karena di sini untuk pendapatan subscribernya sudah mencapai 11.000 penonton, atau untuk pendapatan subscribernya sudah mencapai 11.000 lebih ya. Nah, di sini apabila sahabat semua yang mungkin hanya untuk mencari subscriber ya, ini hanya untuk yang mencari subscriber, usahakan kita buat video short yang mungkin video short tersebut ya mudah untuk mendapatkan penonton, seperti konten-konten anak seperti ini ya. Tapi saya sarankan ini hanya untuk menambah subscribe, bukan untuk mengajukan syarat monetisasi. Karena untuk mengajukan syarat monetisasi, meskipun channel ini sudah tembus hampir 10 juta ya, ini saya masih tanda tanya. Karena yang pertama, ini kebanyakan konten hampir sama ya, dari thumbnailnya dan juga isi kontennya itu menggunakan musik. Saya coba contohkan lagi ya. Nah, ini, nah konten-konten musik seperti ini, aduh saya masih ragu ya. Sedangkan di sini pun kalau saya membuka channel saya sendiri yang isi kontennya tentang video short, itu rata-rata penontonnya sulit untuk tembus puluhan ribu ya. Meskipun video short saya seperti ya, dibilang video short saya itu hampir rata-rata video short original ya, tidak ada video short hasil re-upload ya. Ini video short saya kucing, tetapi kok penontonnya itu setelah saya upload itu hanya mendapatkan ribuan penonton dalam waktu sekejap, tetapi tidak lama kemudian view-nya itu langsung berhenti. Tetapi untuk konten-konten yang mungkin konten-konten ya dibilang untuk disukai anak-anak, itu memang mudah untuk mendapatkan penonton. Beda dengan konten-konten short seperti ini ya, sulit untuk meningkat penontonnya. Nah, sehingga subscribernya pun ini channel saya sama sekali mentok ya, tidak mau bertambah lagi. 725 tidak mau bertambah, karena yang pertama saya tidak pernah upload lagi video short di channel ini ya, mungkin waktu dan kontennya saya masih bingung ya, karena kucing saya sudah tidak ada, yang satunya, jadi yang ini pun saya masih bingung untuk konten. Jadi kembali ke awal, di saat kita membuat video short yang pertama yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan penonton, di sini kita perhatikan di saat pembuatan thumbnail ya, di saat pembuatan thumbnail dan juga pengisian deskripsi. Usahakan pengisian deskripsi kita harus betul-betul ini ya, karena akan berpengaruh video short kita itu muncul di halaman feed short. Contoh kata kunci apa sih bang untuk di video short? Yang simpel ya, saya contohkan: short feed, short viral, video short viral, video short YouTube, video short tentang apa kayak yang penting. Usahakan sahabat semua isikan kata kunci tersebut. Tapi yang penting di sini, contoh video short kita itu usahakan judul harus betul-betul memikat penonton. Contoh yang saya contohkan di sini, apabila saya membuat judulnya itu jelek, itu video short saya penontonnya tidak mau bertambah dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan jam. Penonton di video saya tidak bertambah ya, video short. Tetapi apabila saya langsung mengganti judul video short tersebut, langsung ada peningkatan penontonnya. Coba rasakan sahabat semua, di saat upload video short dalam hitungan 2 menit tidak ada yang nonton, cepat ganti judul, nanti akan ada peningkatan lagi ya untuk penontonnya. Ya, seperti video-video short saya ini ya, original, tetapi ini
sulit untuk mendapatkan penonton, karena ya memang video kita ini bukan ditargetkan untuk anak-anak ya. Jadi penonton anak-anak jarang menonton video-video seperti ini. Beda dengan videonya yang tadi ya, untuk channelnya ini. Kalau ini memang ditargetkan untuk anak-anak. Kenapa? Karena ya video-video short ini tidak mungkin orang tua akan menonton video-video short seperti ini ya. Nah, ini kan konten-konten seperti ini. Jadi rahasianya untuk video short kita bisa mendapatkan penonton banyak dan mendapatkan subscriber banyak. Yang pertama, apabila kita hanya butuh subscriber di channel kita, kita bisa upload video short cari yang mungkin khusus ditargetkan untuk anak-anak ya. Jangan sampai kita telat uploadnya. Contoh, misalkan sehari 1 ya 1, sehari 2 2, sehari 3 3. Yang penting kita konsistennya ya, supaya penonton tetap menunggu video short kita selanjutnya. Dan tentunya video short kita itu harus menarik seperti ini ya. Tetapi ini pun saya ragu, karena ini kontennya hampir sama semua, dari thumbnailnya seperti ini, dari musiknya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itulah konten video short untuk target anak-anak. Jadi saran saya, usahakan buat sahabat YouTubeku, kalau memang mau kita itu niatnya untuk mengajukan monetisasi lewat jalur short, ya tentunya cobalah nanti ajukan, tapi kita sambil berusaha dan berdoa, karena ini saya yakin konten akan terdeteksi konten anak dan juga konten yang berulang. Pertama, konten ini banyak musiknya, dan yang kedua konten-konten tentang mainan anak-anak. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.